Jumpa lagi dengan saya, Willy The Rooms, tetap di The Sinners Channel. Dalam video kali ini, kita akan melanjutkan pola pendekatan Calvin dalam aplikasinya untuk memahami relevansi dan manfaat predestinasi bagi orang percaya. Selamat menyaksikan. Dari beberapa kutipan dalam video sebelumnya, telah ditunjukkan keyakinan John Calvin bahwa manusia tidak mungkin sanggup untuk mendaki secara langsung ke dalam misteri ketetapan kekal Allah. Namun, terdorong oleh panggilan untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa pemilihan kekal Allah merupakan jaminan keselamatan manusia dan bukan sebagai problema metafisika, maka berikutnya Calvin berusaha untuk tidak secara langsung menarik hubungan antara apa yang terjadi di dalam kekekalan atau eternity dan keselamatan yang terjadi pada manusia di dalam dunia ini atau temporal. Artinya, Calvin tidak ingin terjebak ke dalam silogisme. Karena aku dipilih, maka aku diselamatkan. Sekalipun secara ontologis kalimat ini pasti Calvin setujui, namun ia memandang hal itu berbahaya. John Calvin lebih mengarahkan argumentasi berikutnya kepada keberadaan Yesus Kristus yang adalah Allah manusia sebagai titik temu antara apa yang terjadi di dalam kekekalan dan keselamatan yang dialami oleh manusia. John Calvin menegaskan, pertama, jika kita mencari belas kasih Allah yang kebapaan dan hatinya yang pemurah, seharusnya kita mengarahkan pandangan kita kepada Kristus. Maka Kristuslah cermin yang di dalamnya kita harus dan bisa tanpa menipu diri merenungkan pemilihan atas diri kita. Disinilah terjadi interpenetrasi antara paham tentang Kristus dan predestinasi. Seperti yang ditafsirkan oleh Richard M. Muller di dalam pemahamannya, pemahaman Calvin dilihat dari sisi manusia dari sudut pandang kesementaraan dan keterbatasan pengerjaan rencana Allah di dalam diri orang percaya dan pribadi sang pengantara tidak dapat dipisahkan. Mengarahkan iman kepada Kristus di sini memiliki makna yang sangat dalam. Sebab berarti kita bukan hanya sekedar believe in Him, Yohanes 3:16, tetapi lebih dari itu, kita percaya yang pertama kepada Yesus Kristus sebagai dasar pilihan Allah di dalam kekekalan, yang sekaligus merupakan jaminan kekal yang tak tergoyahkan. Efesus 1 ayat 4-6. Lalu yang kedua, Kristus pemilihan. Kristus di dalam sejarah menyatakan pemilihan kita oleh Allah di dalam kekekalan. Efesus 1 ayat 7-9.
Lalu yang ketiga, Kristus menyingkapkan tujuan pemilihan Allah, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Roma 8 ayat 29. Mengenakan Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Roma 13 ayat 14. Dan bertumbuh ke arah Kristus. Efesus 4 ayat 15. Hal yang terakhir ini, menurut John Calvin, sekaligus merupakan panggilan bagi setiap orang percaya untuk memiliki ketekunan dan hidup yang kudus, perseverance. Melalui union with Christ, kita juga akan dibawa kepada jaminan keselamatan yang berdasarkan kepada pemilihan kekal Allah. John Calvin mengatakan, apakah yang Kristus inginkan agar kita pelajari dari hal ini, jika bukan untuk mempercayai bahwa kita akan selamanya aman karena kita telah dijadikan miliknya sekali untuk selamanya. Calvin memandang perlu untuk tetap mengajarkan predestinasi, mengingat pertanyaan tentang hal ini pasti akan secara otomatis muncul di dalam pembicaraan tentang pemilihan Allah yang menyelamatkan. Lagi pula, titik awal pembahasan predestinasi menurutnya adalah realita. Menurut Calvin adalah realita. Mengapa sebagian orang percaya kepada Kristus setelah mendengar pemberitaan Injil dan sebagian lagi tidak? Realita ini telah membawanya kepada ultimate cause di dalam misteri kehendak Allah. Namun demikian, ketika kita masuk ke dalam pembicaraan tentang reprobasi, di mana Allah membiarkan atau pass over praeterit sebagian orang di dalam dosanya untuk menerima hukuman atau reprobat, Calvin menekankan bahwa kita tidak bisa memikirkannya sebagai dua hal yang bersifat paralel. Artinya, sekalipun pemilihan dan reprobasi adalah dua hal yang memiliki ultimate cause di dalam misteri kehendak Allah dan juga memiliki sebab yang dekat dengan manusia atau proximate cause, namun John Calvin melihat bahwa yang membedakan keduanya adalah jikalau dalam hal anugerah pemilihan, proximate cause sama sekali tidak berasal dari manusia atau perbuatan manusia tidak diperhitungkan sebagai penyebab, maka di dalam hal penghukuman kekal Allah atau reprobation, proximate cause mengandung aspek kebebasan dan natur berdosa manusia atau perbuatan berdosa manusia turut menyebabkan penghukuman. John Calvin berkata, demikianlah seharusnya kita merenungkan penyebab yang sudah jelas dari penghukuman di dalam natur kemanusiaan yang rusak, yang lebih dekat dengan kita daripada mencari penyebab yang tersembunyi dan yang benar-benar tidak bisa dipahami secara tuntas di dalam predestinasi Allah. Tetapi, apakah hal ini berarti Allah secara aktif menyebabkan manusia berbuat dosa? Calvin memang mengatakan bahwa kehendak dan ketetapan Allah yang tidak dapat diubah adalah penyebab tertinggi dan pertama dari segala sesuatu, karena tidak ada hal apapun yang terjadi. Namun Calvin sama sekali tidak bermaksud untuk melemparkan tanggung jawab atas perbuatan dosa kepada divine causality atau sebab ilahi, sehingga seolah-olah manusia tidak bertanggung jawab atau hanya merupakan alat saja di tangan Allah. Di dalam kasus kejatuhan Adam ke dalam dosa, Calvin mengatakan Adam bisa saja berdiri teguh jika ia menginginkannya, jika melihat bahwa ia terjatuh hanya karena kehendaknya sendiri. Tetapi bagaimana hal ini tidak berkontradiksi dengan pernyataan Calvin sebelumnya bahwa ketetapan Allah adalah
penyebab tertinggi dan pertama dari segala sesuatu, karena tidak ada hal apapun yang terjadi. Pertama-tama, Calvin mengajak kita untuk menjauhkan Allah dari posisi yang secara aktif menyebabkan terjadinya perbuatan jahat atau dosa. Calvin menjawab lawan yang menuduhnya telah mengajarkan Allah yang secara aktif menyebabkan dosa. Sekarang, katakan padaku, apakah aku yang dalam semua tulisanku, yaitu Calvin, penuh hormat dan hikmat menyatakan bahwa kapanpun dan dimanapun dosa disebutkan, nama Tuhan harus dijaga dengan penuh kesungguhan di luar sana? Apakah aku pernah atau dimanapun menyatakan bahwa perbuatan jahat dilakukan bukan hanya karena rancangan, tetapi juga karena otoritas Tuhan? Oleh karena itu, janganlah nama saya, Calvin, pernah dikaitkan dengan kekejian yang mengerikan itu. Kedua, untuk menjawab problema tersebut, John Calvin tidak memilih argumentasi yang membedakan ketetapan Allah dengan izin Allah. Sebuah pembedaan yang pada hakikatnya sama saja. Tetapi Calvin tetap percaya bahwa kehendak Allah adalah penyebab tertinggi dan pertama dari segala sesuatu, karena tidak ada hal apapun yang terjadi. Jika demikian, bagaimana Allah bukan sebagai penyebab aktif perbuatan dosa manusia? Di dalam buku yang sama, Calvinism, ia berangkat dari asumsi bahwa sebuah tindakan dikatakan berdosa adalah karena motivasi yang salah dan tujuan yang jahat. Jadi, ketika seseorang membunuh atau mencuri, perbuatan itu berdosa karena motivasi yang salah dan tujuan yang jahat. Calvin kemudian menyimpulkan, jika suatu perbuatan jahat dinilai berdasarkan tujuan dan sasarannya, maka jelaslah bahwa Allah bukanlah dan tidak mungkin menjadi pencipta dosa. Lebih lanjut, John Calvin mengemukakan, inti dari seluruh masalah besar ini adalah karena kehendak jahat dalam diri manusia adalah penyebab dari semua dan setiap dosa. Maka Allah dalam melaksanakan rencana-rencananya yang benar melalui tangan manusia sama sekali tidak terlibat dalam dosa dan kesalahan yang sama dengan manusia, melainkan dengan cara yang luar biasa. Ia, Allah, menyebabkan melalui cara mereka, manusia, terang kemuliaannya bersinar keluar dari kegelapan. Tidak ada yang lebih tidak beriman atau lebih tidak masuk akal daripada menyeret Allah ke dalam keikutsertaan dalam dosa atau kesalahan dengan manusia. Sementara Allah melaksanakan penghakimannya yang rahasia melalui tangan manusia dan iblis, karena tidak ada kesamaan apapun antara motif dan tujuan Allah dan manusia serta iblis. Dengan demikian, di dalam kasus-kasus seperti pengerasan hati Firaun dan Yudas, John Calvin berpendapat, pertama, kita mesti melihat adanya tujuan mulia dari Allah yang tak terselami dan hikmatnya yang maha benar yang tak tergapai. Kedua, adanya perbedaan kategori yang tak terseberangi antara kekekalan dan kesementaraan, sehingga kita tidak bisa mengukur apa yang Allah lakukan di dalam kekekalan dengan kategori temporal. Itu sebabnya Calvin menutup penjelasannya tentang predestinasi dengan pernyataan berikut. Sebab, seperti yang Agustinus argumenkan secara tepat, orang-orang yang mengukur keadilan ilahi dengan standar keadilan manusia
itu bertindak secara menyimpang. Namun, kembali kepada konteks soteriologi dalam pembicaraan tentang predestinasi, maka fungsi paham reprobasi bagi orang-orang percaya menurut Calvin sebenarnya sama halnya dengan anugerah pemilihan Allah, yaitu menyadarkan orang-orang percaya supaya obediently marveled at wonder, humble and tremble di hadapan kemahakuasaan Allah yang tidak terselami, namun yang telah dinyatakan dalam Alkitab. Sebagai bagian dari predestinasi, maka sama seperti pemilihan Allah pula, paham reprobasi juga ada di ujung pergumulan iman orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dengan menempatkan doktrin predestinasi di dalam konteks soteriologi, Calvin berusaha untuk menunjukkan bahwa fungsionalitas predestinasi sebagai dasar jaminan keselamatan dapat ditimba oleh setiap orang percaya. Hal ini dapat terjadi apabila kita memulai pemahaman tentang predestinasi dengan berangkat dari letter signs atau tanda-tanda keselamatan yang Allah nyatakan kepada kita, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus sebagai the mirror of election. Cara seperti ini sudah tentu bukan jaminan untuk meniadakan sifat misteri doktrin predestinasi, melainkan justru karena kesadaran bahwa doktrin ini penuh dengan misteri ilahi. Dengan demikian, cara yang dipakai oleh John Calvin ini membawa orang percaya kepada sebuah relasi yang paradoks antara pergumulan iman tentang jaminan keselamatan dan predestinasi. Di satu pihak, predestinasi sebagai misteri, namun yang telah dinyatakan oleh Allah adalah penyebab iman. Di lain pihak, hal itu hanya bisa dipahami ketika iman sebagai yang berkaitan dengan kepastian atau jaminan membawa kita kepada rahasia predestinasi Allah. Jadi di sini pergumulan dengan kebenaran predestinasi bersifat dua arah. Artinya kita berangkat dari keyakinan akan berita Alkitab tentang ketetapan Allah sebagai sumber keselamatan kita. Namun keyakinan itu baru dapat benar-benar kita gapai ketika kita menempatkan ketetapan Allah di ujung pergumulan iman kita. Mengutip perkataan Agustinus, John Calvin berkeyakinan bahwa menggumuli predestinasi berarti kita telah memasuki jalan iman. Ketika iman kita membawa kepada keyakinan akan anugerah pemilihan Allah, dampak baliknya adalah penghiburan dan sekaligus panggilan untuk hidup suci. Namun yang terpenting di dalam usaha memahami predestinasi adalah marilah kita berpegang erat-erat padanya, pada iman. Jalan iman ini menuntun kita ke dalam ruangan raja, di mana tersembunyi segala harta pengetahuan dan hikmat. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Allah, puji Allah, puji Allah Tritunggal. Mulia-mulia bagi Allah, pemberi kurnia keselamatan.